Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan karunia nikmat dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua bisa berkumpul di haflatul mubarakah ini, di siang hari yang penuh barakah ini, dalam rangka bertolabul ilmi. Nikmat yang perlu kita syukuri dari aktivitas kita dari pagi sampai siang hari ini. Alhamdulillah Allah tuntun kita, takdirkan untuk hadir di majelis ilmi ini karena ada hadis dari Bukhari Muslim, hadis yang sangat tidak asing lagi di telinga kita, ialah mayuridillahu yufaqihu fiddin. Artinya ialah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk baik, maka Allah kasih jalan dia untuk bisa memahami ilmu agama. Bu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita lanjutkan ada yang kemarin ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadisnya mengatakan bahwa tentang masalah hormatnya seorang istri kepada suami. Jika ditanya harus sebagaimana kita hormat kepada suami, maka menurut Aisyah, siapa Aisyah? Ada Aisyah istri Yudi, ada Aisyah istri Pak Iib. Aisyah yang mana satu? Aisyah istri Rasul. Kata Siti Aisyah mengatakan, kalaulah ditanya harus bagaimana kita kepada suami, hak suami itu seandainya ada debu pun di kaki suami, maka istri berhak mengelap pakai mukanya. Saking istimewanya suami, ya, istri ini belum selesai, tahan dulu ibu jangan emosi. Ya, saking istri harus memuliakan kepada suami, ya, tak pandang suaminya itu siapa, ya. Ibunya kayak putri cantik jelita bagaikan bidadari, punya suami astagfirullahaladzim, dapat musibah kayaknya itu. Tanya itu dapat suami. Tak pandang mau suaminya wele, mau suaminya tukang beca, mau suaminya tukang ojek, mau suaminya profesi suaminya apapun, bahkan pejabat atau siapa, tetap yang namanya istri harus hormat kepada suami, ya. Ada lagi pertanyaan? Wah, itu kan gambaran itu kata Sayyidatuna Aisyah, saking harus hormatnya istri kepada suami, ada debu di kaki suami pun kalau suami nyuruh minta dibersihin, bersihin, ya. Ya Bu. Lalu ada mewakili lah, kalau ibu kalau mau tanya langsung aja tanya, ya. Bagaimana kalau ini suaminya tukang mabok?
suaminya tukang judi, suaminya pokoknya kategori jelek lah, suaminya jelek di dalam akhlak. Apakah kita istri wajib menghormati suami? Tetap wajib, wajib Bu. Suami mau tak sholat, wajib istri hadap kepada suami. Suami mau mabok pun istri tetap wajib hadap kepada suami. Karena urusan dosa suami, urusan dia dengan Gusti Allah, tak ada kaitan dengan istri. Yang istri wajib itu hadam, ya, melayani, menghormati suami. Ada kan Sayyidatuna Asi, istri siapa? Fir'aun. Jadi bidadari surga, ya. 4 di antara bidadari surga, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Maryam, ibunda Nabi Isa, ada lagi Siti Asiyah dan Sayyidatuna Fatimah. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tak ada urusan dosa suami dengan kita, lain dengan kita istri. Kalau istri tak sholat, istri tak puasa, istri tak mau ngaji, itu dosa suami, ya, itu dosanya suami. Maka kenapa harus begitu? Ada di dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Harus taat kepada suami. Kategori apa? Berarti kita balik yang pertama, atiullaha, suami yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa atiul amri wa ulil amri, taat kepada pemimpin. Sedangkan kategori pemimpin bagi kita itu yaitu dia suami. Makanya itu landasan ayat Al-Quran yang mewajibkan kita harus taat kepada suami. Selagi suami tidak menyuruh bertentangan balik ke tadi atiullah wa atiur rasul, tidak melanggar aturan Allah dan Rasul, maka di situ kita wajib yang namanya hadam atau patuh kepada suami. Bahkan di dalam riwayat Hakim ialah dikatakan hak suami pada istri itu ialah bahkan ketika ada nanah atau darah di lubang hidung suami, maka kalau diminta istri boleh menghisapnya. Tuh, makcik udah pernah dengar hadis ini, Bu? Ya kan? Bahkan kalau ada darah dan nanah di hidung, di lubang-lubang hidung suami, jika istri diminta untuk menghisapnya, ya istri harus. Bu, darah najis? Najis tak darah, Bu? Najis, Nana? Air mani? Jangan ketawa. Ya, bahkan kalau suruh menghisap itu pun, itu landasan. Udah, jangan diperpanjang, sensitif. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terserah ya dalam hubungan suami istri. Teh jangan diperpanjang, teh sensitif teh. Ya kan? Dalam berhubungan suami istri itu 2 saja yang tidak boleh. Yang pertama lewat belakang, tak boleh lewat kubur, ya. Yang kedua tidak boleh ketika haid dan nifas, ya, tak boleh. Kalau suami minta lewat belakang, lewat kubur, maka kita otomatis harus menolak karena dilarang, tak boleh. Atau fil haidi wan nifas, ketika haid dan nifas tidak boleh, ya. Selainnya, Bu, selain lewat dubur dan tidak haid dan nifas, semua halal bil halal. Halalan thayyiban.
Wah ini sensitif ini. Ya yang selebihnya boleh, tapi kan ada hadis di sini yang menerangkan kata Rasul, biarpun boleh janganlah berhubungan suami istri menyerupai binatang ya. Tak boleh menyerupai binatang. Kenapa seperti itu? Dikatakan dalam hadis karena takut menyakiti salah satu pihak ya. Tidak boleh menyerupai binatang karena nanti salah satu pihak takut ada yang kecewakan ya. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kan ini kan memang 30 tahun ke atas. Kalau suami itu kan bisa pengen kapan saja, maka disunahkan yang namanya istri itu ialah harus bersih setiap saat di depan suami. Biarpun berdasteran, kadang pakai daster di dapur ibu ditarik sama si bapak. Bisa jadi ya, bisa jadi. Makanya agama menganjurkan kalau istri yang namanya istri ini kalau selagi di rumah setiap saat harus bersih, harus wangi ya. Kalau ketika suami ada ya. Pakai bersolek, mempercantik diri, pakai wangi-wangian itu sunnah bagi istri yang memiliki suami, tapi di rumah. Kalau keluar itu haram. Nanti dibilangnya tabarruj itu ada apa? Menyerupai perempuan zaman jahiliyah ya. Tidak boleh keluar tanpa mahramnya. Artinya mahram begini ibu tidak boleh bersolek keluar kecuali didampingi mahram, yakni suami. Ibu bertolabul ilmi seperti ini haram katanya keluar perempuan kecuali ada berarti pergi wirid ibu tak boleh sendiri, cari kawan bareng-bareng. Takutnya apa? Kok bisa dikatakan haram memakai minyak wangi keluar ya? Karena takutnya nanti kita lewat ada laki-laki yang bukan mahram. Kalau laki-laki itu kan cepet nanti berhayal ya, nanti itu jadi berhayal, terbayang-bayang ya, terpikat istri orang. Makanya agama mengharamkan ya. Ketika keluar, maka Sayyidatuna Fatimah keluar tidak pernah bersolek, tidak pernah menampakkan lekuk tubuh. Yang dia pakai hanyalah gamis yang depan belakang modelnya sama. Itu yang diajarkan Sayyidatuna Fatimah putri Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain lagi dengan mempercantik diri. Kalau mempercantik diri di hadapan suami itu boleh ya, boleh. Kalau sekedar di hadapan suami silakan, halal. Tapi kalau di luar itu dia haram. Kalau mempercantik diri itu boleh pakai lipstik, pakai bedak. Yang haram itu merubah ya, merubah. Kalau lipstik boleh, tapi kalau hidung pengen mancung lalu dirubah itu haram. Mempercantik ya, itu kan mempercantik boleh bu, boleh. Yang tidak boleh itu ya merubah bentuk. Itu kan udah nikmat Allah, hidung biarpun pesek tapi kan nikmat, bisa bernafas. Ya, yang haram itu ya semacam dioperasi ya. Nah, boleh ya, sekedarnya saja. Atau pokoknya semua yang merubah bentuk tubuh itu haram. Operasi itu kan merubah kufur nikmat. Bagaimana dengan kawat gigi? Ada lagi yang sekarang musim karena itu termasuk mempercantik diri ya bu, karena tidak
merubah cuma dipasang kawat gigi. Nanti kalau senyum suami ciling ya, nambah gairah suami, itu malah bagus ya. Boleh bahkan ya boleh saja, karena tidak termasuk merubah bentuk ya kalau pasang kawat gigi itu ya. Kalau yang haram itu tadi itu merubah bentuk ya. Gigi palsu boleh ya. Ya mau di apa namanya, mau permanen boleh, mau apa namanya bongkar pasang boleh. Itu Bu Ais udah berapa beliin kayak gitu tadi pakai ya. Oh haram, itu haram ya. Ya silakan mau permanen pun, asal siap-siap aja nanti kalau meninggal dibongkar. Haram ya. Ya itu termasuk kawat gigi itu termasuk mempercantik diri. Ada yang disunahkan, ada yang haramkan. Apa yang disunahkan? Kerok bulu ketek sunnah. Kerak bulu-buluan itu sunnah. Tibanya halis mah haram Mbak Mina. Jangan suka dikerak halis mah haram. Tidak boleh. Hayo dikerok terus digambarin lagi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Haram. Halis tidak boleh dikerok ya Bu ya. Itu kan merubah ya. Yang tadinya kan kayaknya tebal, jadi dirubah tipis kecil gitu. Itu merubah bentuk tubuh. Kerok halis itu haram. Ya, pakai celah boleh sunnah. Ya sunnah itu boleh, atau pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Alhamdulillah di sini syar'i semua. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalaulah boleh sujud, kan ada lagi hadis Rasul yang mengatakan bahwa kalaulah sujud itu diperbolehkan kepada manusia, kata Rasul, maka akan kusuruh istri bersujud di kaki suami. Tapi kan yang namanya sujud tidak boleh kepada manusia, hanya kepada Gusti Allah. Itu kan saking harus taatnya suami istri kepada suami. Yang namanya hadam melayani suami itu ialah 100% wajib dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Hadam itu melayani ya Bu ya, bukan kewajiban. Awas ibu salah kaprah ya. Apa melayani? Ibu bikinkan kopi untuk si bapak, itu namanya hadam. Melayani, Bu minta makan sama teteh Pak Jajang dialasin, itu hadam. Diambilin ke piring nih ya, itu melayani suami. Kewajiban hadam itu kewajiban istri ya. Lain lagi dengan nyuci baju, cuci piring, beresin rumah, itu sebetulnya kewajiban suami. Makanya ada bahasa istri bukan pembantu. Kalaulah boleh minta bayaran, boleh, silakan saja pada suami. Tapi kan kita berumah tangga itu saling tolong menolong. Bahkan di dalam menyusuin pun itu kewajiban suami. Itu Rasul, bukan berarti suami yang nyusuin bayi. Intinya itu Rasul ketika bayi, siapa? Ada 2 ibu susu, disusukan. Yang nyusunya itu dikasih upah. Yang pertama Suwaibah Aslamiyah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Ibu Rasul kan ada 4 sepeninggal ibunya dirawat Sayyidatuna Fatimah, istri dari Sayyidina Ali, berarti bibinya. Terus ya ada Suwaibah Aslamiyah, Halimatus Sa'diyah. Ya yang pertama tetap ialah Sayyidatuna Aminah, berarti 4 ibu roh. Makanya sunnahnya ibu-ibu ada 4 ya kan. Udah sensitif. Lanjut ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahkan di dalam menyusui tadi ya, situlah saya punya bayi 3
Setelah saya melahirkan, saya diam aja. Malam ya saya tidur. Kalau bayinya nangis ya sama Ustaz digendong kasih. Jadi saya terima tetein aja. Habis tidur digendong lagi sama Ustaz. Pok, tidurkan lagi. Bangun lagi diambil lagi sama Ustaz. Kasih saya lagi, suruh tetein. Lalu saya tidur lagi gitu kan. Memang kan kewajiban suami. Ya, dari semua nyuci, masak, semua sibuk. Itu kalau pas melahirkan saja, kalau selebihnya ya tidak. Ya Bu ya. Bahkan pada sensitif sekalipun ya, yang sensitif sekalipun kewajiban suami, kita kan habis melahirkan otomatis daerah sensitif kita itu harus pulang dari bidan, itu yang obatin wajib suami, kasih obatnya di daerah sensitif itu oleh suami. Kayak kalau sensitif lagi istilahnya, kalau nipasnya banyak ya pasang istilahnya pampers pun ya suami yang rawat kita karena kewajiban suami ya. Begitu pula berbalik ketika suami sakit, semua kita yang rawat ya. Ya, jangan keberatan, itu suka suami wajib. Makanya kalau di zaman dulu kalau cerai itu tidak ada yang namanya harta gono gini. Adanya harta gono gini sekarang itu karena apa? Karena sekarang banyak perempuan yang jadi tulang punggung. Makanya harta itu dibagi dua karena ada harta hak si ibu. Ya, kalau dulu tak ada gono gini ya sudah, semua kalau cerai dibawa suami karena memang si perempuan ditanggung semua oleh. Kalau zaman sekarang kan bahkan banyak malah yang bekerja keras itu ibu. Jadi ketika ada masalah itulah ada yang namanya harta gono gini. Kalau masalah biarpun istri tak kerja nih ya, tidak berpenghasilan, tapi semua dari gosok baju ibu, dari nyuci ibu, dari masak ibu, beresin rumah ibu, itu termasuk harta nanti bagi dua gono gini. Ya begono ya begini. Ya Bu ya, ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan saking wajibnya kita melayani suami itu kalau di dalam berhubungan ya, di dalam berhubungan suami ketika minta ya, kalau ketika suami minta istrinya malas tanpa ada alas. Di dalam hadis Bukhari Muslim itu laknat Allah dan malaikat kepada perempuan yang menolak suaminya diajak ke kamar atau bersetubuh, maka dilaknat oleh Allah dan seluruh malaikat bumi langit sampai subuh. Itu masih bagus sampai subuh. Setelah subuh kita tak ada lagi laknatan. Ini ada lagi riwayat Hakim yang menolak ya, yang menolak ajakan suaminya itu sampai suaminya ridho kembali. Iya, kalau suaminya cepat ridho, tapi kan kita sama suami itu lain ya. Kalau kita suaminya pendendam kayak mana? Ini boleh jadi kan, kalau suaminya kesel, lagi kepengen, udah pantang pengen, lalu istrinya nggak mau, otomatis bukan kita apa-apa, jengkel. Kalau suaminya dendam selama-lamanya sebelum suami kita reda, maka kita pun ada dalam laknat Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan catatan, hati-hati ya. Dengan catatan ya, tidak memaborokan kepada istri. Gambaran ya, kalau istrinya sakit atau capek itu boleh nolak. Gambaran begini lagi, kalau nipas ini gimana? Apakah selama-lamanya dalam jangka waktu 60 hari itu tidak berhubungan? Itu bukan bahasa selama-lamanya 60 hari. Jadi masanya itu seperti haid saja. Kalau ibu dapat 15 hari suci,
ya suci, ya kan? Boleh. boleh dengan alasan tidak memadorotkan gambaran kalau istrinya ini melahirkan di operasi otomatis membahayakan nyawa istri, maka di situ istri boleh menolak keinginan suami, tidak dilaknat oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gambaran memadorotkan ketika nifas 15 hari aja sudah bersih, ya sudah bersih, boleh berhubungan dengan catatan tidak membahayakan tubuh atau rahim istri. Kalau membahayakan atau istrinya belum siap, boleh itu boleh nolak ibu, tapi kalau suami kepengen, jangan ibu larang suami menikah lagi. Ya sama-sama pengertian lah ya, di sini tak ada suami kayak gitu. Ibu atau ibu punya penyakit sakit, diajak suami itu memang madorot, nanti itu sakit malah ambruk, tidak bisa bekerja, tidak bisa apa-apa. Ibu boleh nolak keinginan suami, boleh tidak mau diajak suami dengan catatan suami kalau kepengen, ibu jangan larang suami menikah lagi. Karena kita memang tidak mampu melayani suami batiniah, ya itu terjadi, memang terjadi di guru-guru saya kebanyakan kayak gitu. Ibu nyainya sudah tak nganu, ya Pak Yai yang seperti itu, ya memang kayak mana sih? Ya, kita tidak bisa melayani suami atau sakit boleh, tapi dengan catatan ketika suami minta menikah lagi, itu boleh, berarti suami poligami ketika istrinya tidak mampu melayani hasrat batin, ya itu boleh alasan suami untuk berpoligami, ya yaitu kesimpulannya, ya yang penting kewajiban kita seperti kemarin